Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana Eka Nur Hasanah, mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Gombong, Prodi Farmasi tingkat 2A. Berikut saya sampaikan praktikum uji potensi senyawa antimikroba secara difusi sumuran dan difusi paper disk. Tujuannya, untuk mengetahui ada tidaknya potensi antibakteri dari suatu senyawa antimikroba, misalnya antibiotik, secara difusi sumuran dan difusi paper disk. Di sini saya akan sampaikan sedikit dasar teori tentang uji potensi senyawa antimikroba secara difusi sumuran dan difusi paper disk. Antimikroba sendiri adalah senyawa biologis atau kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan dan aktivitas mikroba, terutama mikroba perusak atau pembunuh makanan. Uji potensi antimikroba dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Cara pengujian potensi senyawa antimikroba ada bermacam-macam, tergantung pada sifat dan bentuk senyawa antimikroba tersebut. Metode difusi sendiri merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk menguji aktivitas mikroba. Metode difusi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode silinder, lubang, dan cakram kertas. Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antimikroba dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, peningkatan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan komponen penyusun sel. Selanjutnya, antibiotik sendiri adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan suatu spesies atau lebih mikroorganisme. Antibiotik yang efektif bagi banyak spesies bakteri, baik Coccus, Bacillus, maupun Spiril, dikatakan mempunyai spektrum yang luas. Sebaliknya, suatu antibiotik yang hanya efektif untuk spesies tertentu disebut antibiotik yang spektrumnya sempit. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu cawan Petri, lampu Bunsen, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan pingset. Untuk bahan ada nutrien agar, sampel, antibiotik, aqueous, dan larutan nutrien. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung media Na yang akan digunakan dengan cara akan dibuat sebanyak 100 ml. Jadi yang harus ditimbang adalah 2 gram, karena BCNA sebanyak 20 gram dalam 1 liter, dan jika dibuat 100 ml, maka Na yang dibutuhkan sebanyak 2 gram. Kemudian membuat larutan infusa dari daun sirih sebanyak 100 gram, ditambah dengan air sebanyak 100 ml, kemudian panaskan pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Kemudian membuat larutan Na dengan cara medium Na dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah air panas sampai larutan Na menjadi larut. Lalu mengukur kekeruhan suspensi bakteri menggunakan larutan Macfarlane, dan untuk memastikannya, ukur dengan spektrometer. Lakukan pengenceran pada larutan infusa sebanyak 80%, 60%, dan 40%. Dengan cara, pada larutan 80%, ambil 8 ml larutan infusa, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan 2 ml air. Jadi, total volume tabung reaksi tersebut adalah 10 ml. Lakukan hal yang sama pada tabung reaksi 60% dengan menambahkan 6 ml larutan infusa ditambah dengan 4 ml larutan air. Dan pada tabung reaksi 40% dengan memasukkan 4 ml larutan infusa ditambah dengan 6 ml air. Kemudian, larutan Na yang sudah mendidih atau larut dimasukkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang sudah disterilkan sampai memadat. Setelah itu, goreskan suspensi bakteri ke dalam masing-masing cawan Petri. Selanjutnya, kertas cakram yang sudah disterilkan dicelupkan pada masing-masing larutan infusa yang sudah diencerkan. Lalu, masukkan pada cawan Petri yang sudah diberi label.
Untuk kontrol positifnya, kertas cakram dimasukkan ke dalam suspensi antibiotik tadi, kemudian dimasukkan dalam cawan Petri. Untuk kontrol negatifnya, kertas cakram dimasukkan ke dalam aquades, lalu masukkan ke dalam cawan Petri. Diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam. Dari percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil konsentrasi pada daun sirih 80%, diameter pertumbuhannya adalah 21 mm, untuk konsentrasi 60% adalah 17 mm, dan untuk konsentrasi 40% adalah 9 mm. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil pembahasan serta kesimpulan bahwa terdapat zona hambat di sekitar pertumbuhan bakteri. Data yang diperoleh adalah pada konsentrasi 80%, diameter pertumbuhannya 21 mm, 60% 17 mm, dan 40% adalah 9 mm. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar pula efektivitas antibiotiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.